Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Runal Nasyifaden dari kelas 11 IPS 4 dan dari SMAN 17 Jakarta. Dan hari ini saya akan memberikan kultum tentang mereka yang rugi dalam bulan Ramadan. Sebelum kita mulai kultumnya, mari kita membaca basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman modern saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Telah diketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan agung, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang dikurung selama bulan puasa ini. Banyak pahala bagi orang yang melakukan ketaatannya seperti membaca Al-Quran, memahami maknanya, sholat malam seperti sholat tahajud, dan tasbih. Sedangkan ada golongan buruknya. Nah, merekalah orang-orang yang suka menyanyikan itu dengan melakukan hal yang tidak berzina, bergibah, dan memiliki akhlak yang buruk. Merekalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ke lapangan mengembala keledai. Cakep. Membawa unta ke tengah gurun. Cakep. Sebelum acara kita mulai, Cakep. izinkan saya memberikan pantun. Tanam kacang di pagi hari, Cakep. tumbuh 6, layu sebatang. Cakep. Keburukan orang jangan dicari Hah? bila kita sedang puasa. Melanjutkan yang tadi, mari kita membahas orang yang merugi di bulan puasa Ramadan. Yang pertama, mereka yang berpuasa bukan karena iman atau ihtisab. Jadi mereka tuh melakukan puasa karena kebiasaannya atau ria. Misalkan si Maryam ini berpuasa bukan karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Dia hanya mau berpuasa karena takut dimarahi orang tuanya jika tidak ingin melakukan puasa. Hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman atau istijab, maka dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Jadi bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa jika orang yang berpuasa bukan karena iman atau melakukannya karena kebiasaan, maka dosanya tidak akan terampuni. Jika dia tidak akan diampuni di bulan Ramadan, jadi kapan? Keburu mati nanti. Jadi bisa diambil kesimpulannya bahwa jika orang melakukan puasa karena kebiasaan atau karena ria, maka puasa yang telah berlalu tidak akan diampuni. Jika ia tidak akan diampuni di bulan Ramadan, maka kapan lagi? Keburu meninggal nanti, kan kasihan juga dia. Yang kedua, mereka yang tidak melakukan sholat malam atau sholat tahajud karena merasa malas dan merasa berat untuk bangun dari tidurnya untuk melakukan ketaatannya. Mereka telah menyanyiakan waktu di mana mereka akan diampuni dosanya seperti bulan Ramadan. Bagaimana tidak, orang mereka menyanyiakan waktu paling afdol seperti sholat tahajud, dan bagaimana lagi? Yang ketiga, mereka yang senantiasa berharap buruk. Puasa tidak mencegah mereka dalam melakukan hal-hal yang diharamkan, walaupun sudah dilarang oleh Al-Quran dan Allah sendiri. Dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan rasa haus yang telah dia tahankan. Yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, jika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka rasa lapar, rasa haus yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sia-sia, ngapain? Yang keempat, mereka yang menyanyiakan bulan yang penuh mulia ini dengan hanya berleha-leha dan bertidur saja. Ayo di sini yang sering tiduran main HP di kasur doang nggak siapa? Saya juga kok yang ngerekam juga kok, nggak cuma kamu doang, kita semua normal kayaknya seperti itu. Terus mendengarkan musik dan menonton hal-hal yang dimurkai oleh Roh pemilik langit dan bumi. Mereka lah yang rugi di bulan Ramadan. Dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, dan betapa banyaknya orang yang melakukan sholat malam hanya untuk bergadang saja.
Dan Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu innama sam'a wal basara wa fuada kullu ikatana anakum mas'ula." Yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat ke-36. Dan Allah berfirman juga, alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat semua perbuatannya? Surat Al-A'la ayat ke-14. Yang kelima, mereka menyanyiakan sholat dan enggan sholat berjamaah di masjid. Tetapi kondisi seperti ini karena COVID-19 maka dimaklumi saja, jadi boleh di rumah. Tetapi jika kondisi normal disarankan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan Allah berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfu adha'u sholatan wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghaya, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyanyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Mereka kelak akan menempuhi kesesatannya. Surat Maryam ayat ke-59. Yang keenam, mereka yang sengaja membatalkan puasanya dengan melakukan makan dan minum. Nah, pasti pas kalian saat kecil pasti pernah melakukan seperti ini, karena semua anak kecil pasti pernah gitu. Selain itu, kita juga bisa membatalkan puasa dengan mengejek, menghina, gibah. Ayo di sini yang gibah siapa? Pasti yang cewek-cewek. Ngaku, nggak usah bohong. Dan berkata kotor. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya iman dan kurangnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mereka yang sudah bersemangat di awal bulan Ramadan, udah siap tobat, istiqomah, pokoknya setiap hal untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah disiapkan nih. Tapi pas sudah di tengah-tengah Ramadan, udah mulai malas, semangat yang berkurang, jadi sia-sia niatnya yang di awal untuk bertobat. Jadi, itu hal yang tidak boleh kita lakukan karena itu merupakan sifat yang sangat-sangat tidak baik. Jadi kita harus tetap semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpikan hari kita di akhir nanti. Yang kedelapan, mereka yang tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tidak merenungi maknanya, tidak mempelajari maknanya. Dan Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfaluhu, yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka aja yang terkunci? Surat Muhammad ayat ke-28. Yang ke-9 ada pantunnya nih. Akhir bulan mendapat gaji. Cakep. Gaji untuk beli ketupat. Mantap. Rajin-rajinlah sholat dan ngaji. Yaps. Janganlah lupa puasa dan zakat. Oke. Nah, untuk tipe yang ke-9 ini, mereka lah yang kikir terhadap hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Seperti tidak memberikan makanan untuk yang membutuhkan, tidak memberikan pakaian untuk yang membutuhkan juga. Pokoknya setiap amal baik yang sudah dianjurkan tidak dilakukan. Allah berfirman, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum ma yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, yang artinya, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, sesungguhnya yang kikir dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berhadapnya kepadanya. Jika kamu berharap, niscaya dia akan menggantikanmu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad ayat ke-38. Dan ini yang terakhir, yang ke-10 adalah mereka yang tidak mengikuti sholat taraweh sampai akhir. Misalkan, kamu tidak mengikuti sholat taraweh sampai habis dan hanya mengikuti sampai setengahnya saja. Itu merupakan hal yang rugi di dalam bulan Ramadan. Mereka lah kaum yang merugi disebabkan mereka tidak memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan. Seharusnya mereka sadar bahwa kelalaian mereka terhadap waktu dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti.
Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah kaum bermajelis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersalawat atas Nabi kecuali penyesalan atas mereka. Jika dia berkehendak, dia pasti menciksanya. Jika dia berkehendak, dia akan mengampuninya. Betapa banyaknya manusia yang terlewatkan dari kesempatan ini. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal bulan puasa kita diterima olehnya. Sekian dari kultum saya, semoga kultum yang saya berikan berguna untuk kalian dan kedepannya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.